langit. Dari sanalah semua keyakinan manusia bermula. Sejak ribuan tahun lalu manusia menatap ke atas, mencari tanda, mencari makna, mencari Tuhan. Bintang, gerhana, komet, petir, semua pernah ditafsirkan sebagai pesan dari langit. Tapi di abad ke-21, langit berubah. Bukan lagi sebagai kanvas spiritual, tapi layar digital raksasa, tempat realitas dan ilusi saling bertabrakan. Hari ini, dunia lebih terkoneksi daripada sebelumnya. Satelit melingkari bumi, ribuan sensor dan kamera merekam setiap gerakan kita. Dan di tengah jaringan global yang tak kasat mata ini, muncul sebuah teori yang menolak mati. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang jurnalis asal Kanada bernama Serge Monas pada tahun 1994. Dalam laporan-laporannya, Monas mengklaim bahwa NASA bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa sedang menyiapkan sebuah operasi global untuk menyatukan umat manusia melalui kebohongan ilahi terbesar dalam sejarah. Menurut Monas, tujuannya sederhana tapi ekstrim, menghapus semua agama dunia, menggantikannya dengan satu sistem kepercayaan universal yang akan dipimpin oleh satu figur sang Mesias palsu global. Ia menulis bahwa untuk melaksanakan rencana itu, dunia akan disuguhkan pertunjukan langit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Proyeksi hologram raksasa di atmosfer, menampilkan citra tokoh-tokoh religius dari setiap budaya. Kristus di atas Yerusalem, Buddha di atas Himalaya, nabi dan dewa dari berbagai keyakinan muncul serentak di langit dunia. Sebuah wahyu palsu, kata Monas, yang akan membuat umat manusia percaya bahwa penyelamat telah datang. Kedengarannya seperti kisah fiksi ilmiah, dan mungkin memang demikian. Namun, yang membuat teori ini tak pernah benar-benar padam adalah satu hal. Ia lahir di masa ketika teknologi mulai menjanjikan sesuatu yang dulu dianggap mustahil. Di awal 1990-an, dunia baru saja menyaksikan kebangkitan komputer grafis, simulasi, dan sistem satelit global. Dan Monas, yang kala itu melihat arah perkembangan ini, merasa yakin bahwa sains sedang melangkah ke wilayah spiritual. Dalam tulisannya, ia menggambarkan 4 tahap dari Project Blue Beam. Tahap pertama, mengguncang dasar sejarah spiritual, mengungkap penemuan arkeologis palsu yang akan meruntuhkan keyakinan lama. Tahap kedua, pemenasan langit, hologram raksasa yang menampilkan tokoh religius sesuai budaya lokal. Tahap ketiga, komunikasi telepati buatan, di mana manusia mendengar suara Tuhan melalui teknologi gelombang otak. Dan tahap terakhir, krisis global yang memunculkan penyelamat tunggal. Bagi para pendukungnya, teori ini bukan sekadar fantasi. Mereka melihatnya sebagai cerminan dari sesuatu yang sangat nyata, evolusi diam-diam antara teknologi, psikologi massa, dan kekuasaan informasi. Karena jika kita pikirkan baik-baik, apa sebenarnya yang dilakukan Project Blue Beam? Ia tidak berusaha mengendalikan tubuh manusia, melainkan pikiran, keyakinan, dan persepsi, hal-hal yang jauh lebih dalam. Dan di dunia yang kini dipenuhi deepfake, realitas virtual, dan kecerdasan buatan, pertanyaan Monas terasa lebih relevan dari sebelumnya. Jika manusia bisa menciptakan ilusi yang sempurna, bagaimana kita membedakan wahyu dari rekayasa? Skeptisisme terhadap Blue Beam tentu besar. Tidak ada dokumen resmi NASA yang membuktikan keberadaannya. Tidak ada proyek publik yang mengonfirmasi teori itu. Namun sebagian elemen dari gagasan Monas, anehnya, memiliki jejak nyata di dunia militer dan sains. Salah satunya adalah HARP, High Frequency Active Auroral Research Program, atau yang selanjutnya akan kita sebut dengan HARP. Sebuah proyek penelitian atmosfer di Alaska yang dimulai pada 1993. Secara resmi, HARP bertujuan mempelajari ionosfer untuk komunikasi jarak jauh. Namun di ranah publik,
proyek itu segera jadi bahan spekulasi. Apakah HARP juga bisa memengaruhi cuaca atau bahkan menciptakan ilusi di langit? Walaupun para ilmuwan menegaskan bahwa HARP tidak bisa memanipulasi persepsi manusia, citra proyek rahasia berteknologi tinggi di kutub bumi sudah cukup untuk menyalakan imajinasi konspiratif global. Disinilah proyek Bluebeam bertransformasi dari teori pinggiran menjadi mitos modern. Ia bukan lagi sekadar rencana rahasia, melainkan simbol dari ketakutan manusia terhadap kekuasaan yang tak terlihat. Kekuasaan yang bisa mengubah langit, menulis ulang keyakinan, dan menggantikan iman dengan rekayasa teknologi. Namun, mari kita lihat dari sisi yang lain. Mungkinkah proyek Bluebeam sebenarnya adalah metafora? Sebuah alegori tentang bagaimana dunia modern perlahan menggantikan kepercayaan spiritual dengan kepercayaan digital. Dulu manusia berdoa di bawah bintang, sekarang kita terhubung lewat jaringan tak kasat mata. Kita berbicara pada asisten digital, memohon jawaban. Kita percaya pada notifikasi dan menyebutnya kebenaran. Sosiolog menyebut fenomena ini sebagai krisis makna modern. Semakin teknologi memberi kemudahan, semakin kabur garis antara fakta dan ilusi. Dan dalam dunia di mana gambar bisa dipalsukan, kebenaran menjadi sesuatu yang bisa diprogram. Monas mungkin tidak hidup cukup lama untuk menyaksikan munculnya media sosial, tapi gagasannya tentang ilusi global kini terasa menakutkan relevan. Kita tidak butuh proyektor di langit untuk membuat umat manusia percaya pada sesuatu yang tidak nyata. Kita hanya butuh layar di tangan mereka. Di titik ini, Bluebeam menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sebuah refleksi tentang bagaimana manusia memilih apa yang ingin ia percayai, karena pada akhirnya tidak ada teknologi yang bisa memanipulasi keyakinan tanpa kerelaan dari yang meyakini. Ilusi hanya bekerja ketika penontonnya ingin percaya bahwa itu nyata. Namun teori ini juga menyentuh sisi spiritual yang tak terelakkan. Jika suatu hari langit benar-benar berubah, jika cahaya turun dari awan dan suara terdengar dari langit, apakah kita akan berpikir secara rasional atau berlutut karena percaya itu tanda dari Tuhan? Itulah kekuatan paling halus dari Project Bluebeam. Ia tidak perlu terjadi untuk berpengaruh, cukup dipercaya dan realitas mulai bergeser. Kini, di tengah dunia yang dibanjiri teknologi visual dan data psikologis, proyek seperti Bluebeam terasa bukan lagi sekadar imajinasi. Hologram raksasa kini nyata. AI mampu meniru suara manusia. Drone swarm bisa membentuk pola di langit, dan sistem satelit bisa menjangkau setiap titik di bumi. Dengan semua itu, pertanyaan yang dulu tampak gila kini menjadi sah untuk diajukan. Apakah mungkin suatu hari nanti keajaiban yang kita saksikan bukan datang dari surga, tetapi dari sebuah sistem? Mungkin proyek Bluebeam hanyalah teori, mungkin tidak ada agenda global yang tersembunyi, tapi di sisi lain mungkin teori ini adalah cermin yang memperlihatkan kepada kita betapa mudahnya manusia percaya pada apapun yang membuatnya merasa percaya. Dalam dunia modern, iman dan ilusi punya kesamaan. Keduanya tidak bisa dibuktikan, tapi keduanya menggerakkan peradaban. Kita telah mencapai titik di mana teknologi mampu menciptakan mukjizat buatan dan sains mampu mensimulasikan keajaiban. Tapi di tengah semua itu, pertanyaan terbesar tetap sama. Apakah yang kita lihat masih nyata? Narasi ini mungkin akan berakhir, tetapi ide tentang proyek Bluebeam akan terus hidup karena ia menyentuh satu hal yang paling manusiawi dari kita semua, yaitu sebuah ketakutan bahwa suatu hari nanti kita akan kehilangan kemampuan untuk membedakan antara Tuhan dan teknologi. Ketika mata manusia tak lagi mampu membedakan antara ilusi dan kebenaran, maka akhir zaman sudah dimulai, bukan di langit tapi di dalam pikiran. Search Monas 1994.